Baik, kita sapa Bapak Pustanto. Selamat siang, Pak. Oke, Selamat baik. Apa kabar? siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sore apa masih siang di situ? Di sini masih siang, Pak. Masih pagi, masih pagi. Pagi. Masih pagi. Biar semangat Semangatnya lah yang ya. penting pagi. Semangatnya yang penting pagi. Biar semangat. Jadi kita katakan selamat pagi. Siap, siap. Baik. Ini season kedua, Pak ya. Artinya tadi kita sudah mendapatkan materi dari Bapak Slamet Raharjo Mantap. dan sebagai Sama ya, Mbak? aktor dan sutradara. Beliau pernah meraih Piala Citra dari Festival Film Indonesia. Luar biasa, beliau bisa sempat hadir dan langsung memberikan materi kepada adik-adik yang ada di sini. Siap, izin. Suara saya cukup didengar dengan baik ya? Oke, siap. Ya. Saya beberapa hari yang lalu ya dihubungin Pak Ismet. Izinkan saya menyapa dulu. Belum ada Pak Ismet. Mungkin ya Pak Ismet Rizal dan jajarannya, termasuk Mbak Amalia. Selamat sore. Dan juga tentu kawan-kawanku atau adik-adik para peserta baik yang luring yang ada di Taman Budaya Kalimantan Timur maupun yang ada di tempat masing-masing melalui daring ya. Ya inilah saya pikir situasi yang sebenarnya serba memungkinkan. Kita mengenal daring-daring ini ya mulai aktif semenjak ada pandemi COVID ini. Jadi pandemi COVID ini satu sisi ya petaka, sisi lain ya berkah gitu ya. Itu yang harus kita syukuri bareng-bareng. Nah, saya juga ucapkan terima kasih tentunya ke panitia ya, panitia pelatihan yang dengan susah payah di situasi pandemi seperti ini masih bisa punya niat baik sekaligus apa ya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan hibrid tentunya. Seperti tadi saya sampaikan ada yang daring, ada yang luring gitu. Jadi alhamdulillah saya jujur apresiasi kepada Taman Budaya Kalimantan Timur, panitia dan teman-teman semua. Bapak Ibu sekalian, adik-adikku semua, saya sengaja memancing pada pelatihan film pendek ini dengan mengambil judul adalah memajukan kebudayaan Kaltim melalui film pendek. Ini sengaja saya sampaikan karena sekaligus saya mengambil kata-kata ini dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yaitu tentang kemajuan kebudayaan. Ya. Jadi di sana ada perintah amanah kepada kita seluruh warga negara Indonesia, baik pemerintah, baik masyarakat, baik orang per orang dan lain sebagainya, yaitu ada perintah untuk memajukan kebudayaan Indonesia. Nah, khususnya tentunya teman-teman saya di Kalimantan Timur juga tidak boleh ketinggalan, juga harus ikut memajukan kebudayaan yang ada di Kalimantan Timur, karena Kalimantan Timur itu juga Indonesia. Dan di dalam memajukan kebudayaan itu paling enggak ada empat komponen atau empat perintah. Satu sisi yang namanya adalah pelindungan, itu yang pertama. Kemudian sisi yang kedua adalah pengembangan, gitu ya. Kemudian sisi yang ketiga adalah pemanfaatan, dan yang terakhir itu adalah pembinaan yang terkait sumber daya manusia. Siapapun, utamanya adalah para pelaku stakeholder yang terkait dengan kebudayaan. Kenapa ini saya bawakan? Karena saya melihat dulu. Bapak Ibu sekalian, adik-adikku semua, pernahkah dengar bahwasanya negara adidaya di bidang kebudayaan itu namanya adalah Indonesia? Ini sempat ditulis Kompas beberapa tahun yang lalu. Kalau seperti saat ini kita baru demam
Olimpiade, Indonesia cuma dapat 1 emas, 1 perak, 3 perunggu. Ya. Atau ada event apalagi yang menyangkut persoalan lain. Tapi kalau di bidang budaya, kita harus bangga. Jujur, kita harus bangga. Dan kita selalu punya daya tarik di mata dunia internasional terkait dengan budaya. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian, kita punya 718 bahasa yang ada di Indonesia, di suku-suku, di komunitas adat, dan di berbagai tempat. Luar biasa ini. Di setiap bahasa itu sebenarnya ada komunitasnya saat itu tuh mungkin ya dulu gitu ya. Dan setiap komunitas itu atau setiap pemilik bahasa ini dulu punya peradaban, punya pengetahuan, punya nilai-nilai penting yang harus dia pegang, harus dia harus dia perjuangkan, yang harus dia jaga komitmen itu. Satu contoh misalnya di Papua atau di Kalimantan Timur, ya, yang paling mungkin ada satu pengetahuan penting, baik itu tentang obat-obatan, baik itu tentang kuliner, baik itu tentang adat istiadat dan lain sebagainya. Dan itu dituturkan dari mulut ke mulut. Ada juga yang dituliskan beberapa dokumen-dokumen, apakah kalau dulu ada lontar atau kalau di Kalimantan Timur saya nggak tahu persis, apakah di Gua Batu-Batu itu ada huruf-huruf yang kadang kita juga belum riset sampai sejauh itu. Nah, dari sisi bahasa ini saja sebenarnya kalau pentuturnya atau pentranslate-nya itu sudah tidak ada, kita nggak bisa akan mengungkap ilmu-ilmu pengetahuan, tinggalan-tinggalan yang punya nilai. Bayang ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada 1.340 suku bangsa. Luar biasa ya. Biasanya suku bangsa ini terbentuk dari faktor alam, dari faktor politik saat itu, karena biasanya kan antar suku ada yang damai-damai aja, ada yang punya kekuatan, ada yang ya banyak hal. Artinya suku-suku itu sampai saat ini kita masih bisa mendata 1.340 dan masing-masing ya seperti saya sampaikan tadi punya bahasa, punya adat istiadat, punya pengetahuan tentang obat-obatan, punya pengetahuan tentang memasak, punya pengetahuan banyak hal yang sebenarnya ini perlu kita kaji lagi, apalagi adik-adik sebagai generasi muda ataupun sebagai generasi penerus kita ini. Berikutnya ini data yang kami dapatkan. Ada 2.371 komunitas adat. Bayang ya, 2.371 komunitas adat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas di ujung utara sana sampai Rote di daerah NTT sana. Ada sebegitu banyak. Dan setiap komunitas adat ini pasti punya ciri khas yang menjadi kebanggaan dia, kebanggaan mereka. Dan belum tentu apa yang dimiliki itu tidak lebih jelek dari apa yang kita miliki saat ini dalam sisi peradaban. Kita ternyata begitu keserang COVID, udah kolab. Ini fakta yang terjadi saat ini. Begitu kan ya. Jadi kita hampir tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait COVID. Kita sepertinya mengalami kebingungan dengan
teori ini dicoba, kadang benar, kadang enggak. Dicoba teori yang lainnya, sementara kemungkinan komunitas adat yang ada itu, dia punya cara sendiri untuk mengatasi beberapa persoalan yang menyangkut, apakah ini yang dinamakan wabah, ataukah yang dinamakan pandemi kalau bahasanya sekarang. Itu salah satu contoh aja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga masih punya 30.000, ini yang terdeteksi. Dari LIPI ini saya dapatkan. Spesies tanaman obat dari total 40.000 spesies yang ada di seluruh dunia. Kebayang Bapak Ibu sekalian. Kan hampir 3/4 spesies tanaman itu ada di Indonesia. Dan saya yakin di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, ini mungkin juga ribuan. Jadi dari 30.000 itu saya yakin di Kalimantan Timur pasti banyak. Yang lain ini yang baru ngetren beberapa tahun terakhir ya, menyangkut kuliner. Ya. Kuliner ada 5.300 kuliner asli Indonesia. Ini belum yang apa ya, yang kedetek lagi karena perkembangannya kan pasti lebih cepat ini, apalagi dengan era seperti sekarang. Dan berikutnya adalah orang-orang seperti kita. Ribuan karya seni di daerah itu belum terhitung. Termasuk kita pelakunya, gitu kan ya, senimannya, itu kita belum bisa mendata dengan baik. Apalagi seniman-seniman yang basicnya tradisional. Karena sebenarnya istilah seniman itu kan ya istilahnya para kritikus saja. Dulu itu kenapa ada kesenian? Biasanya kan ada yang namanya ritual-ritual itu. Ketika ritual itu terjadi, ada yang bikin tempat duduk, ada yang bikin anyaman, itulah mungkin sekarang dinamakan seni rupa atau kerajinan. Ada yang bikin makanan untuk upacara, mungkin sekarang namanya kuliner. Jadi pemilahan itu adalah peran kritik, peran para ilmuwan untuk membagi-bagi agar mendapatkan kemudahan. Dan orang-orang seperti kita ini, para pelaku seni ini, saya yakin jumlahnya jutaan Bapak Ibu. Penduduk kita sudah 260 juta lebih kali ya. Nah dari sekian itu, pasti ada di antara kita para seniman, para pelaku seni yang bertanggung jawab harus memajukan kesenian ini. Bapak Ibu sekalian, sekarang coba mari kita lihat bareng-bareng potensi apa yang sebenarnya ada di Kalimantan Timur. Ini saya sekilas saja kemarin ngobrol sama anak saya tes itu. Coba yang kamu ketahui tentang Kalimantan Timur apa? Oh dulu Pak, hutannya sangat luas sekali. Dan hasil hutan itu melimpah. Waktu tahun 90-an saya bikin rumah ini di daerah Tangerang, saya tinggal di Tangerang. Masih menggunakan kayu kamper dari Kalimantan Timur, kayu kruing dari Kalimantan Timur, kayu meranti dari Kalimantan Timur. Itu semua adalah sumber daya alam yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Pertanyaannya, sekarang seperti apa? Apakah kayu-kayu ini masih tumbuh dengan subur dan dalam skala mungkin ukuran besar, siap tebang dan habis juga kalau menurut saya. Bahkan kita sempat jadi tertuduh salah satu negara tropis yang tidak bisa melakukan konservasi alam dengan baik. Ini fakta. Jadi apa yang disediakan alam kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, habis. Kasihan ini generasi penerus kita. Bukan dari sisi hasilnya, tapi dari banyak hal, menyangkut misalnya
kesegaran udara, oksigen di hutan yang bagus itu pasti juga akan bagus. Dan yang lain-lain, termasuk sumber-sumber yang sebenarnya bisa kita manfaatkan seperti tanaman-tanaman kecil-kecil, obat-obatan dan lain sebagainya itu pasti akan banyak tumbuh di situ. Kemudian pertanyaan kami berikutnya kepada keluarga kami, apalagi yang kamu ketahui tentang Kalimantan Timur. Sumber tambang minyak dan bara melimpah, Pak. Ya, saat itu. Sekarang mungkin tinggal berapa persen. Bahkan penggalian-penggalian bertambang itu, khususnya misalnya tambang batu bara, banyak menyisakan hal-hal yang sebenarnya tidak enak dipandang. Nah, ini persoalan-persoalan yang kayak kita tidak tahu. Bahkan minyak yang di Balikpapan, batu bara yang ada di Kalimantan Timur itu sampai kapan kita juga tidak tahu. Tapi saya yakin akan berkurang atau mungkin akan habis. Nah, ini yang harus kita pikirkan sebagai generasi penerus untuk menghadapi persoalan-persoalan. Nah, sekarang kebudayaan yang ada di Kalimantan Timur yang menurut catatan saya, dan ini mesti harus bangga kita. Saya paling nggak mencatat 3 hal dalam sejarah perjalanan Nusantara ini sampai menjadi Indonesia ini. Kerajaan Kutai adalah salah satu dari kerajaan tertua. Bahkan ada yang statementnya jelas, Kutai era Hindu itu adalah kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Meskipun ada statement para ahli sejarah yang lain, paling tidak ada 3-4 kerajaan tua yang ada di Indonesia. Ada Kutai, ada Sriwijaya, ada Mataram kuno, Mataram Hindu, dan lain sebagainya. Jadi ini saya pikir bukti sejarah yang menjadi kebanggaan kita bersama. Saya orang yang bukan tinggal di Kalimantan Timur, saya bangga sebagai kerajaan tertua itu ada di Kutai, ada di Kalimantan Timur. Kemudian ini yang belum terdeteksi dengan baik, belum dilakukan pendataan dengan baik. Tentunya yang kami harap Taman Budaya bersama dengan dinas yang menangani kebudayaan bisa melakukan pendataan ini sesuai amanah Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, yaitu keragaman budaya yang ada di Kalimantan Timur. Seperti saya sebutkan tadi, adat istiadatnya pasti banyak. Suku aja mungkin ada suku Dayak, ada Kutai mungkin, atau ada suku-suku lain yang saya sendiri tidak sampai di sana mencari data itu. Nah, kalau ini bisa kita dapatkan dari teman-teman di Dinas Kebudayaan atau Taman Budaya, alhamdulillah. Kemudian kesenian pasti luar biasa, mau seni arsitekturnya, bangunan, seni kerajinannya, yang ornamennya itu pasti punya nilai, punya makna. Gitu ya. Kemudian seni tari, seni teater tradisional pasti ada di sana. Seni rupa yang sekarang ini terjadi pasti ada di sana. Kemudian tanaman pangan dan obat-obatan itu yang saya bilang, saya yakin ini pasti lebih banyak daripada risetnya yang terjadi di LIPI. 30.000 itu saya yakin mungkin ini ada juga yang belum ditemukan di Kalimantan Timur, karena begitu luasnya hutan, begitu suburnya alam yang disediakan kepada kita. Dan terakhir ini yang menjadi jawaban anak-anak saya, yang jelas sekarang Kalimantan Timur akan lebih top, gitu kayak. Karena pilihan pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi, ibu kota negara Republik Indonesia itu akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Terlepas dari isu-isu yang lain-lain, tapi ini sudah menjadi ketetapan.
Nah, ini yang penting harus kita ketahui, kita hadapi, karena begitu jadi ibu kota baru pasti problem-problem akan muncul. Seperti nasibnya ketika di Inggris terjadi perubahan eh, dari pangan kemudian ke industri. Kiranya begitu ada industri, semua pekerjaan-pekerjaan bisa selesai dengan baik, tidak ada masalah. Ternyata begitu ada industri, muncullah banyak pengangguran, muncullah polusi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Termasuk sebenarnya perubahan menjadi era 4.0 ini, industri informasi, teknologi informasi. Kalau di Jawa ini misalnya berapa yang nganggur orang petugas di pintu tol. Dulu kan setiap pintu tol ada petugas yang narikin. Nah, sekarang nganggur semua karena sudah digantikan teknologi. Terus situasi pandemi kayak gini, ternyata pesawat kolab juga karena sekarang komunikasi kita ya seperti ini, bisa murah ini. Tapi berapa pengangguran di maskapai penerbangan? Meskipun juga yang terjadi pokoknya ada di ini ya, ada di pandemi. Tapi saya pikir persoalan-persoalan itu kalau kita mau jujur juga salah satunya akibat dari perkembangan teknologi informasi. Bapak Ibu sekalian, itu dari pemetaan saya bersama ya keluarga saya di sini, pertanyaan-pertanyaan. Dan saya yakin masih banyak potensi yang belum terungkap di Kalimantan Timur. Dan saya yakin juga potensi-potensi itu mempunyai nilai penting, ya, penting karena sejarah, ya, penting karena ilmu pengetahuan, ya, penting karena untuk ekonomi, ya, penting untuk apa lagi? Ya sebenarnya kalau sekarang ya bisa untuk kesehatan, untuk hiburan, untuk apa kan banyak hal. Itu yang saya selalu pikirkan, ayo bareng-bareng kepada teman-teman semua, adik-adik saya semua, calon generasi penerus, siap tidak siap kita harus siap, karena ke depan pasti yang akan kita hadapi lebih berat lagi. Kompetensi kita, saingan kita, karena kita kan sudah, dunia ini udah global. Dulu kita jualan apapun, mau kerajinan, mau kain, mau makanan, kan selalu diantar, selalu datang. Sekarang cukup dengan teknologi komunikasi, pesan lewat HP, gitu ya. Kemudian datang, dan itu sudah bisa terpenuhi apa yang diinginkan. Nah, situasi seperti ini yang kadang membuat manja kita tanpa kita sadari, sebenarnya yang terjadi sekarang itu kita ya terjadi penjajahan teknologi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, dengan warisan-warisan yang ada di Kalimantan Timur khususnya dan di Indonesia pada umumnya, itu tugas generasi muda ya kita semua itu apa? Karena ternyata kalau kita lihat warisan-warisan itu yang seperti saya sebutkan tadi, punya nilai penting, dan kadang karena punya nilai dan penting itu, melalui warisan-warisan itu sebenarnya ya boleh dibilang sumber segala sumber sebenarnya. Ya kalau tidak terlalu berlebihan ya sumber dari sebagian sumber. Satu contoh misalnya ini, kalau itu kita anggap sebagai warisan budaya, dan saya pikir bukan kita anggap, harus kita akui bahwa apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita, oleh para pendahulu kita, itu harus kita lindungi. Bentuk perlindungannya seperti apa? Ya mulai dari dicatat, diinventarisir, syukur-syukur ada pengkajian,
Kemudian kalau pengen mendapatkan tempat yang terbaik, ya harus didaftarkan. Karena kalau tidak didaftarkan, nanti generasi berikutnya nggak akan tahu sebenarnya di Kalimantan Timur, khususnya Indonesia pada dulu itu ada apa. Gitu kan ya. Salah satu kelemahan kita kan ada di situ. Sampai pada akhirnya kalau kebetulan kami kalau di pusat itu ada yang namanya cagar budaya dan warisan budaya tak benda. Jadi kalau sudah dicatat, diinventarisir, didaftar, dikaji itu ya mulai dipelajari, difoto, di video dan lain sebagainya. Lalu kalau nanti ada keyakinan kita bahwa ini adalah punya nilai penting, maka harus ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia atau bahkan dunia. Ini yang saya pikir harus harus kita ini. Jadi Bapak Ibu sekalian itu dari sisi pelindungan. Nah, sekarang tugas generasi muda kalau itu memang bentuk pelindungannya seperti itu. Dan melindungi itu kan tidak harus berhenti di situ. Supaya bisa tetap dimanfaatkan atau dipakai atau apapun istilahnya untuk generasi berikutnya. Tentunya harus dikembangkan. Meskipun mengembangkannya itu tetap kita harus pakai koridor-koridor, aturan-aturan atau etik yang tentu harapannya tidak merusak dari objek itu sendiri. Kalau misalnya menyangkut adat istiadat ya soal perilaku, soal tatanan dan lain sebagainya, saya pikir itu sebagai persoalan yang saya pikir harus kita yakini bahwasanya di balik apa yang dilakukan oleh komunitas adat yang itu mengambil dari leluhurnya pasti ada nilai-nilai baik yang penting buat kemajuan kita ini. Termasuk tentunya dimanfaatkan. Kalau lihat foto ini kan misalnya motif hudok, topeng hudok gitu kan. Ya diambil motifnya diterapkan di tas, diterapkan di apa gitu, tanpa harus jangan-jangan ada jenis topeng hudok yang itu sakral, yang tidak boleh menempatkan sembarangan. Seperti itu yang harus kita lakukan supaya kita juga bisa menjaga nilai-nilai penting yang ada. Nah, berikutnya adalah menyangkut sumber daya manusia. Makanya saya sangat setuju sekali pada Taman Budaya Kalimantan Timur kalau pada saat ini ya transfer pengetahuan, menyelenggarakan transfer pengetahuan, perpindahan dari saya, dari Pak Slamet Raharjo tadi, ke adik-adik generasi berikutnya. Dan harapannya tentu harus lebih baik. Harus lebih baik itu harapannya. Karena generasi berikutnya itu tantangannya akan lebih banyak, akan lebih kompleks, sehingga persaingan itu akan terjadi. Dan bahkan apalagi dengan perkembangan haki ini, hak kekayaan ini, jangan sampai nanti kita istilahnya didahuluin oleh negara lain, padahal itu karya penting kita. Yang saya pikir penting. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, kalau kita bisa berpegang baik dengan kebudayaan yang selama ini kita punyai, ya insya Allah kebudayaan itu sebenarnya merupakan sumber inspirasi untuk memandu menjadi bangsa yang maju dan tangguh. Bapak Ibu sekalian, coba Anda bayangkan, ini kebetulan kalau saya di Jawa ya, saya intent dengan membaca sejarah perjalanan kerajaan-kerajaan masa lalu. Taruhlah kerajaan terakhir yang sekarang masih ada di Jawa itu adalah Mataram Islam. Mataram Islam itu yang Solo saja, terakhir ya, antara Solo dan Jogja. Karena Mataram Islam itu kan sejak Panembahan Senopati yang ada di Kota Gede. Sampai turun sampai pecah antara Jogja dan Solo. Solo sendiri pecah dengan Mangkunegaran, Jogja sendiri pecah dengan
apa namanya, satunya itu saya Puro Pakualaman dan lain sebagainya. Solo saja saat ini usianya sudah 200 tahun dari perpindahan dari Kartosuro. Bayang ya Bapak Ibu sekalian. Nanti mohon dikoreksi kalau saya salah. Artinya apa? Jadi negara Mataram Solo aja itu sudah sampai kondisi seperti ini itu sudah 200 tahun. Nah, Indonesia yang penggabungan dari kerajaan-kerajaan bekas jajahan Belanda sementara kan konsesinya seperti itu. Kita baru usianya 76 tahun Bapak Ibu sekalian. Bayang ya, usianya baru 76 tahun. 76 tahun aja situasinya sudah seperti ini. Dengan berbagai upaya mengatasnamakan supaya NKRI harga mati dan lain sebagainya. Sudah seperti ini. Saya tidak kebayang kalau Solo waktu itu kayak apa, Mataram atau Kutai dulu kayak apa. Saya belum lihat Kutai Hindu itu berapa tahun usianya dulu sampai bubar gitu. Nah, ini yang saya bayangkan. Tapi kalau kita mau belajar pada kebudayaan yang ditinggalkan, oh kenapa kok Solo bisa panjang? Oh kenapa di Demak kok cuma 80 tahun? Sebabnya apa? Sebabnya apa? Inilah yang saya bilang bisa menjadi inspirasi sekaligus memandu pemerintah, yang memandu rakyatnya, memandu warga negaranya, bisa kompak, bisa bersatu. Karena salah satu persoalan untuk bubarnya negara itu kan tidak bersatu itu tadi. Nah, inilah yang saya pikir penting harus kita pahami, penting harus kita ketahui gitu kan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kebudayaan ini yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita, ya tinggalannya kan ada banyak hal. Kalau seni rupa yang jelas benda, gitu ya. Ada kerajinan, ada tas, ada batik mungkin, ada tenun mungkin, ada apapun misalnya seni rupa. Tapi kan kebudayaan kan luas sekali, sistem pertanian, bercocok tanam. Nenek moyang dulu kita seperti apa. Kemudian sistem politik, gitu ya. Sistem pengobatan. Ini kan kita ditinggali oleh para leluhur kita. Nah, ini yang saya bilang mestinya bisa jadi sumber inspirasi untuk pembuatan film. Ide-ide yang telah dilakukan oleh para leluhur kita itu harus kita kaji. Tapi yang penting kan ada kemauan dulu. Ada kemauan dulu dari kita. Oh, ternyata Kalimantan Timur dengan sekian suku yang ada, tinggalannya dengan sekian banyak. Wah, luar biasa nih kalau kita kaji. Ini bisa jadi sumber inspirasi para insan film, termasuk adik-adik sekalian dalam pembuatan film pendek ini. Ini adalah hal yang tidak akan habis-habisnya. Ya. Kalau kita berharap pada yang saya bilang tadi, meskipun ini maksud saya alam pasti akan berproses terus. Ya, seperti saya bilang tadi, misalnya tambang minyak pasti suatu saat minyaknya akan habis, tambang batu bara suatu saat. Nah, kalau kebudayaan ini sebenarnya nggak ada habis, karena itu tadi ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Kalau yang tidak kelihatan itu sebenarnya semakin kita masuk, kelihatannya semakin haus kita, makin lapar kita. Kita temukan ini, ketemu lagi apa berikutnya, ketemu apa lagi berikutnya, dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan ini sebenarnya pertanyaan penting, kebudayaan ini supaya bisa bisa maju, salah sekiannya kan harus diketahui oleh publik manapun, utamanya adalah cakupannya luas, ya publik internasional, ya publik Indonesia. Nah, salah satu cara yang bisa kita temukan itu tentunya dengan media teknologi informasi yang ada seperti sekarang ini.
Nah, dengan cara demikian, ini sistem komunikasi, sistem publikasi yang terjadi ini juga secara tidak langsung kita kayak mendokumentasi. Karena ketika kita, satu contoh, memasukkan ke YouTube, mungkin dokumen kita sudah rusak, tapi nanti suatu saat kita buka lagi di YouTube masih ada. Itu saya buktikan. Dokumen-dokumen tahun awal-awal 2010-an ini saya sekarang udah nggak punya. Di kantor, orang kantornya pindah-pindah terus. Ini kalau kalian di kantor. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau nanti pindah rumah, pindah apa, atau mungkin jangan-jangan nyimpen di hard disk, jangan-jangan hard disknya jamur, atau sudah hack apa namanya, udah nggak bisa diputar lagi. Tapi kalau kita bisa nitip di YouTube atau sekarang ada namanya apa ya, gudang-gudang yang buka portal-portal itu juga ada yang jualan untuk nitip data itu dengan konsekuensi, dengan aturan dan lain sebagainya yang harus kita ketahui bersama-sama. Nah, sekarang caranya gimana? Ini yang harus kita hadapi bersama-sama, harus kita tantang bersama-sama. Salah satunya yaitu melalui film pendek. Kalau cara lainnya juga film panjang juga boleh. Atau yang sekarang kan banyak medsos, apalagi yang melalui media-media dengan cara-cara salah satunya. Tapi salah satu yang cukup serius kalau menurut saya ya film pendek itu. Jadi tidak salah kalau menurut saya teman-teman di Taman Budaya Kalimantan Timur atas inisiatifnya menyelenggarakan, menurut saya tidak salah. Jadi salah satu pilihan untuk memajukan kebudayaan Kalimantan Timur, khususnya yang ada di Kalimantan. Ya, saya bilang memajukan tadi tidak dari belakang terus maju itu enggak. Pemahamannya ya supaya terlindungi kebudayaan yang ada di situ yang tadi diwariskan tadi. Kemudian ya dikembangkan, ya kan? Kita nggak tahu kalau dulu membuat makanan apa, jualannya mungkin pakai daun atau bambu gitu ya, misalnya jual makanan gitu ya. Sekarang mungkin bisa dikembangkan dengan bumbu-bumbu tertentu, kemasannya mungkin bisa lebih bagus, kemudian jualnya online. Itu kan salah satu bentuk pengembangan dalam bentuk adaptasi seperti yang terjadi seperti saat ini. Nah, itulah bentuk-bentuk yang saya pikir memungkinkan. Jadi sekali lagi salah satu untuk memajukan, ya melindungi, ya mengembangkan, ya memanfaatkan, termasuk membina SDM-nya ini adalah melalui film pendek. Kenapa film pendek? Salah satunya menurut saya generasi sekarang, saya kemarin dapat cerita Bapak Ibu sekalian. Jadi generasi sekarang itu kan generasi digital. Era milenial. Milenial itu berarti kelahiran berapa ya? 80-an atau 85 atau 90-an. Itu sudah generasinya perubahan transisi, bahkan sekarang 2010 ke sini itu udah benar-benar digital semua. Yang saya bilang tadi, kalau saya di kantor itu kalau pengen makan masih datang ke warung, tapi kalau generasi yang lahir di 90-an itu kalau pengen makan sudah pakai HP aja. Dah 10 menit atau paling lama 1 jam makanan udah datang. Nah, inilah yang saya pikir generasi sekarang itu tentu beda. Dan ini kenapa saya sampaikan seperti ini. Film pendek ini udah teknologinya sekarang juga sudah berubah. Kalau dulu masih pakai dalam artinya teknologi teknik ya. Dalam perekaman, dalam pengolahan dan lain sebagainya itu sekarang sudah murah. Coba bayangin aja seluloid dulu pakai film itu ya, film panjang itu. Wah, harus ngeditnya di mana, laboratorium. Sekarang cukup laptop, cukup. Berikutnya, nah sekarang film pendek. Saya pikir tadi Pak Slamet Raharjo sudah banyak ya. Beliau itu memang empunya gitu ya, empunya film gitu ya. Seangkatan dengan beliau ada Deddy Miswar dan ada siapa lagi, Christine Hakim. Kalau Christine Hakim bintang film ya,
Kalau Mas Slamet itu kan lengkap itu, ya bintang film, ya produser, ya kelihatannya lengkap ya. Jadi saya pikir tadi sudah banyak. Nah, cerita film pendek itu apa? Saya pikir ya gampangnya film yang durasinya pendek. Film pendek itu ya film yang durasinya pendek. Ya, ada yang dulu mengatakan karena biasa nonton di bioskop itu 2 jam, maka film pendek itu ya yang penting ya di bawah 1 jam. Saya kalau kelamaan ya capek. Gitu ya. Ada juga perkembangan berikutnya, 60 kelamaan, ya mungkin 50, bahkan mundur lagi 25 atau 30, atau bahkan cukup 10. Atau sekarang kalau media penayangan film pendek itu sudah tidak di layar, apalagi dampak pandemi ini ya, kita nggak bisa nonton di 21, nontonnya di HP. Orang punya kekuatan nonton di HP itu sekarang sudah mulai disurvei Bapak Ibu sekalian. Ada yang maksimal cuma 5 menit. Ada juga yang 10 menit. Apalagi kalau nontonnya misalnya nontonnya di laptop, kemudian tayangnya itu di di YouTube misalnya. Nah, ketika kita buka itu kelihatannya godaan yang lain banyak. Ini sudah hitung-hitungan target ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti kan ketika membuat film itu, ini target saya ini siapa? Oh, bapak-bapak. Oh, ini para pegawai negeri. Oh, ini para anak-anak sekolah dan itu harus sudah diperhitungkan. Tadi saya pikir strategi-strategi itu sudah disampaikan Pak Slamet. Jadi kalau misalnya ini nanti akan ditayangkan di YouTube, kemudian dibuka di HP, ya mungkin bisa, ya harus lebih pendek lagi, dengan perhitungan itu. Karena kalau begitu buka YouTube di laptop, ini kok di kanannya banyak tampilan film-film lain yang kelihatannya lebih menarik. Nah, nanti pindah. Nah, seperti itu saya pikir harus diperhitungkan ketika kita merancang sebuah film pendek. Berikutnya, kenapa kok film pendek ini penting? Saya pikir kita harus tahu juga fungsi film pendek itu atau fungsi film pada umumnya. Saya pikir mirip-mirip juga. Ini yang saya pikir harus juga kita ketahui bersama-sama. Film pendek itu mempunyai fungsi seperti salah satunya adalah seorang pelukis. Jadi karya seni murni. Jadi menjadikan media ekspresi oleh si pembuat film itu. Gitu ya. Paling tidak ya sutradaranya. Karena di pembuatan film ini kan biasanya bentuknya tim, ada sutradara, ada tim artistik, ada kameramen, ada tim penulis naskah, ada tim penulis skenario dan lain sebagainya. Itu kan ada semua itu. Nah, itu adalah salah satu media mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dia, sekaligus sebenarnya kayak semacam statement. Saya ingin merubah orang-orang yang nanti nonton karya ini jatuh cinta pada kuliner Kalimantan Timur. Misalnya, itu sudah harus diperhitungkan. Ingat dulu Bapak Ibu sekalian, ketika ada film judulnya Pensil apa itu, hanya sekedar pensil, tapi bisa dibuat film sedemikian rupa sehingga punya daya tarik yang sangat luar biasa, sampai ini pentingnya pensil. Begitu juga toh kuliner, nanti akan mengangkat satu bahan untuk membuat makanan di Kalimantan Timur itu apa. Kalau mungkin yang umum di sini ya misalnya garam, rempah-rempahnya ada ada merica, ada apa. Tapi mungkin di Kalimantan Timur ada yang khas, itu diungkap, diceritakan. Nah inilah, sutradara punya ide, ngobrol dengan penulis naskah, jadi ya, wah ini menarik ini.
supaya orang pada berbondong-bondong datang ke Kalimantan Timur mencari makanan. Nah, trik-trik seperti itu saya pikir harus juga menjadi perhitungan. Kemudian itu bagi si pembuat film. Nah, sekarang bagi masyarakat umum atau audiens yang menjadi itu bisa menjadi hiburan, gitu ya, bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan karena begitu melihat film tadi kan jadi oh iya ya, karena Kalimantan Timur melalui film itu kok bisa diungkapkan segitu banyak. Wah, berarti saya pengen datang ke Kalimantan Timur, saya pengen datang ke Samarinda, saya pengen datang ke Kutai dan lain sebagainya. Gitu. Yang tidak kalah pentingnya juga bisa menjadi media komunikasi, ya, komunikasi massa. Jadi untuk apalagi sekarang pesan-pesan COVID itu sebenarnya banyak. KPK kalau nggak salah itu berapa kali membuat yang terkait urusannya korupsi. Begitu juga tim Gugus ini juga banyak membuat film-film pendek yang terkait untuk bagaimana orang itu aware kalau COVID itu memang ada. COVID itu harus dihindari. Cara menghindarinya gimana atau cara menjaga bagaimana, ada 3M dan lain sebagainya. Itu perlu bantuan, perlu pemikiran, perlu kerja keras ya ini generasi muda. Karena siapa lagi yang akan meneruskan nasib bangsa ini? Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai media pendidikan. Persis tadi sudah saya sampaikan. Karena sumber informasi, orang bisa masak enak model nenek moyang kita itu kalau bisa melihat videonya atau film pendeknya yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya kalau untuk negara atau untuk pemerintah itu bisa menjadi media diplomasi. Berapa kali karya-karya film pendek kita ikutkan festival film pendek di tingkat internasional. Jadi mewakili Indonesia. Termasuk yang Indonesia, berapa kali peserta dari Kalimantan Timur menjadi peserta untuk mengikut festival film pendek tingkat nasional. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai media ekonomi. Kalau film pendeknya ini diproduksi, kemudian ditayangkan, bisa dapat sponsor banyak, bisa dijual bahkan, dan lain sebagainya menjadi koleksi para kolektor penting, itu bisa jadi nilai ekonomi. Jadi kurang lebih itu terkait dengan apa itu film pendek dan fungsi film pendek yang harus ya secara gampang kita ketahui. Meskipun saya yakin tadi Mas Slamet Raharjo juga banyak bercerita soal itu. Nah, ini sebenarnya saya tidak ingin banyak bercerita bagaimana membuat film pendek. Saya pikir Mas Slamet tadi sudah, dan besok mungkin ada prakteknya besok, hari besok, oleh tentor-tentor yang lain. Tapi paling enggak apa yang selama ini kami lakukan, baik ketika kami juga pernah dulu ikut pameran video art, ikut ya yang bentuk-bentuknya ada perekaman seperti ini, paling enggak proses-proses seperti ini yang kami lakukan. Mudah-mudahan meskipun ini pengetahuan umum yang dan bisa aja masing-masing pembicara punya cara-cara lain sesuai dengan pengalaman yang selama ini dia dapat. Paling tidak secara garis besar kalau menurut kami ketika kita membuat film pendek itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Sebenarnya ya terakhir 4 sebenarnya. Yaitu penayangan, karena penayangan itu juga penting sekarang. Karena dari penayangan itu ujung akhir dari apa yang sebenarnya akan kita dapatkan, mulai pujian, like misalnya gitu kalau itu di medsos ya, atau sampai ke sponsor-sponsor yang saya bilang tadi, dapat efek ekonomi dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat filmmaker pembuat film ini akan menjadi lebih terkenal, diakui, kemudian reputasinya bagus, dan akhirnya punya nilai. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini secara garis besar aja dan tidak usah terlalu kita
kita diskusikan panjang. Nah, karena ini pasti dari hari ini sampai besok pasti akan banyak melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi paling nggak ada 3 hal. Yang pertama persiapan. Persiapan itu mulai dari menggali ide. Ide ini juga penting. Karena dari ide ini bisa langsung dibuat cerita. Lah untuk membuat cerita yang menarik, menggali ide yang beda daripada yang lain itu ya banyak hal. Jadi ide untuk dibuat cerita itu hal yang paling mendasar dan sangat penting sekali ketika kita akan membuat sebuah film, termasuk tentunya film pendek. Maka dari itu kalau ide sudah ketemu, lalu membuat terlebih dahulu yang namanya alur cerita, step-stepnya itu harus ketahuan. Ini kira-kira endingnya seperti apa, tapi titik-titik yang membuat orang tegang, orang tertarik itu seperti apa. Nah, ini alur-alur ini dibuat nanti sampai pada akhirnya skenario-nya harus berwujud dan jelas. Cerita film akan menjadi nyawa. Jadi cerita membuat film ini jadi nyawanya si karya itu yang akan kita buat tentunya. Semahal apapun ketika kita punya alat, tapi kalau membuat ceritanya, membuat alurnya tidak menarik, maka filmnya juga tidak bagus. Filmnya tidak bagus. Ya resikonya tidak bagus kan, yang nonton kurang gitu kan ya. Dan cerita yang bagus tentunya dapat sebaliknya. Artinya kalau film yang ceritanya nggak bagus, tidak menarik, ya penontonnya kurang. Tapi kalau film itu dibuat cerita bagus, eksekusinya bagus, ya tentunya mempunyai daya tarik yang baik dan penontonnya tentunya juga akan lebih banyak. Namun ya kalau kita pertama kali adik-adikku sekalian baru membuat, tidak apa. Yang penting cerita itu ada dulu. Ini kan namanya latihan ya, namanya judulnya kegiatan aja pelatihan. Jadi dibuat dulu. Besok mungkin akan ada pelatihan soal bagaimana cara membuat cerita di film. Nanti sampai saya nggak tahu. Biasanya kalau kami dulu di Direktorat Kesenian dan Perfilman membuat paket-paket seperti ini tidak umum seperti ini. Jadi biasanya ada paket penulisan cerita. Terus berikutnya lagi ada paket penulisan skenario. Terus ada lagi paket kameramen, terus ada lagi paket penyutradaraan dan lain. Biasanya paket-paket seperti itu bisa lebih fokus karena film ini kan tidak mungkin akan dikerjakan hanya satu orang, kecuali animasi ya, animasi atau komik itu mungkin masih bisa ya. Tapi kalau film ini sekarang kelihatannya sudah harus tim, jadi ada kameramennya sendiri, sutradaranya sendiri, nulis cerita sendiri. Ada juga yang sebenarnya bisa didouble. Termasuk kan nggak mungkin kayak pemeran itu kan nggak mungkin akan dilakoni sendiri dengan apa berbanyak wajah itu kan nggak mungkin lah. Hal yang tidak kalah pentingnya kalau menurut saya langkah berikutnya adalah harus melakukan riset Bapak Ibu sekalian. Kami kalau di Galeri Nasional ini di luar film ya. Ketika kami akan membuat pameran, paling tidak setahun sebelumnya mulai riset. Jadi riset ini kelihatannya sudah jadi hal yang utama untuk untuk modal apapun, modal untuk membuat cerita dan lain sebagainya. Ketika riset ini akan ditemukan beberapa kejadian yang kadang tidak diduga-duga di lapangan. Jadi kalau menurut hikmat kami dari cerita film yang sudah Bapak Ibu buat, ya mungkin kasar-kasar dulu buat cerita. Selanjutnya riset itu justru yang akan membuktikan
Misalnya ketika kita mau membuat film pendek tentang apa ya, tentang makanan khas, ambil satu makanan khas, pasti kita akan temuin ibu-ibu yang dulu bagaimana kok bisa memasak enak dan lain sebagainya. Cara motong apa namanya, motong misalnya ini bahannya ayam atau bahannya binatang, cara memotong rusanya itu gimana, cara ngambil rempahnya gimana. Kadang ada hitung-hitungan yang menurut saya harus juga diceritakan di situ. Ini yang saya pikir sekali lagi riset ini akan sangat penting yang mendasari sampai berhasilnya sebuah karya film pendek itu tadi. Meskipun ketika kita apa namanya, ketika kita itu di riset menemukan sesuatu yang baru, tidak mesti harus ditiru persis. Tapi paling tidak kita bisa membayangkan, kita bisa membandingkan, gitu ya. Karena riset itu tidak mesti harus menemuin objeknya langsung. Bisa jadi kita risetnya juga kalau sekarang kan bisa nonton video, bisa nonton. Jadi banyak hal lah saya pikir. Termasuk riset ini juga selain mendukung cerita adalah riset teknik pengambilan gambar, teknik apalagi edit dan lain sebagainya itu juga saya pikir perlu masuk di dalamnya di sana, di riset itu tadi. Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya riset itu, kita juga akan mengetahui respon-respon yang terjadi ketika kita melakukan riset di lapangan. Jadi kalau misalnya dari judul aja, saya ketika membuat judul ini, kira-kira punya daya tarik nanti ketika ditayangkan atau tidak, itu bisa melakukan riset awal. Karena kan gampang misalnya pakai HP. Saya ada atau misalnya pancingannya gini. Apakah Bapak Ibu pernah tahu makanan titik-titik ini? Nah, itu sudah memancing audiens itu untuk merespon. Saya belum tahu. Nah, dari situ itu juga jadi bagian riset sampai pilihan menentukan judul pun itu juga sudah masuk di dalam pilihan itu. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian adalah ketika cerita sudah dibuat, kemudian riset sudah dilakukan, tinggal eksekusinya. Lah untuk mengeksekusi itu perekaman, editan itu adalah perlu alat. Alat-alat ini alat-alat yang harus memadai dan sekarang saya pikir tidak susah didapat karena software sudah ada, kamera yang secanggih apapun, HP aja sekarang sudah bisa. Teman-teman di kantor saya atau beberapa artis waktu saya dengan siapa ya kemarinnya Komeng itu buat film atau buat tayangan YouTube itu udah cukup pakai HP aja, itu sudah resolusinya sudah bagus. Jadi hal-hal yang kayak gitu saya pikir juga harus dipikirkan. Tapi ini semua sekali lagi kalau tanpa ada kemauan, tanpa ada ketekunan, tanpa ada, ya kalau bahasa saya harus dimulai. Karena orang akan jadi hebat, orang akan jadi baik itu kalau bisa menemukan masalah kalau menurut saya. Ketika menggunakan alat, ketika mengedit, merekam itu ternyata ada masalah, itu yang sebenarnya juga jadi modal untuk memperbaiki dan memperbaiki. Memperbaiki itu bisa aja diskusi dengan pihak lain dan lain sebagainya. Itu yang saya pikir jadi penting. Jadi kita harus mempersiapkan peralatan yang akan kita gunakan. Semua peralatan ini meliputi ya alat shooting, gitu ya, kamera, peralatan editing, ya saya bilang tadi ada bisa laptop, bisa komputer. Paling tidak itu kalau HP saya belum tahu kalau film pendek apakah bisa menjangkau itu. Saya pikir kalau laptop ya yang basicnya komputer saya pikir sudah bisa. Hal utama yang sangat penting untuk kita persiapan ketika membuat sebuah film pendek
Itu tadi, kalau kamera ada, tapi juga harus ada dukung lain, misalnya tripod, kemudian recorder. Nah, ada komputer, ada laptop, tapi aplikasinya atau softwarenya juga harus siap. Nah, ini yang mungkin harus apa ya, kalau menurut saya harus dicatat Bapak Ibu sekalian ketika kita sudah mau masuk industri, tapi kalau hanya latihan-latihan atau baru pemula, saya pikir kalau sudah nanti masuk industri, artinya film ini akan dijual, film ini saya minta harus ngikutin aturan yang berlaku. Misalnya software harus ori, gitu ya. Kemudian kalau kita mengambil apa namanya, kalau di referensi itu mengambil referensi ya harus jujur, kita ambil ini dari sini, dan jadi daripada nanti ketika sudah tayang akan ada persoalan lain, misalnya tuntutan dan itu kelihatannya ambil ide saya itu gini. Nah, itu yang harus kita hindari Bapak sekalian. Nah, proses yang tidak kalah pentingnya kalau sudah nanti produksi di lapangan itu untuk lokasi harus izin juga. Karena izin lokasi ini penting, bahkan profesional filmmaker itu sampai bayar itu. Makanya di Indonesia sekarang sudah mulai itu di pariwisata itu ada daerah tertentu ini punya nilai jual, maka ketika filmmaker dunia akan melakukan rekaman di sini dia harus bayar. Sampai seperti itu. Dan saya pikir itu kita harus menuju ke sana, profesional. Jadi izin lokasi ini penting dan termasuk kalau menurut saya harus ada kontrak. Tapi untuk latihan ya saya pikir carilah yang memungkinkan di sekitar Bapak Ibu sekalian yang kira-kira aman dulu. Sekali lagi kalau ini sudah mau menuju profesional itu penting, atau paling enggak izin ini misalnya di satu tempat tertentu supaya masyarakat yang ada di tempat itu tidak terganggu. Ini tiba-tiba ada kru mau rekaman, bawa mobil, bawa diesel, bawa apa dan lain sebagainya, mengganggu. Nah, itu nanti juga bikin gaduh. Itu nanti repot kalau kita bisa gitu. Kemudian Bapak Ibu, sebelum perekaman benar dimulai, itu kan kita harus apa ya? Harus cek dulu semua peralatan termasuk pemeran. Oh, pemeran tadi belum ya? Menentukan pemeran. Ya, pemeran kalau boleh saya ulang kalau gitu, pemeran ini juga penting untuk mengisi konten-konten yang ada di dalam cerita ini. Nah, ini harus pinter-pinter, makanya biasanya ada tim yang memilih orang ini perannya apa. Tidak mesti harus cantik, tidak mesti harus ganteng, tapi orang yang pas. Kalau misalnya masak gitu akan masak apa ya, makanan tradisional, itu harusnya yang melakukan ya ibu-ibu yang tua, atau kalau bisa pelakunya sendiri dan di situ dikasih keterangan ini pelakunya sendiri, saya pikir itu juga bisa mendukung. Jadi pemeran tadi kalau kelewatan mohon maaf. Nah, sekarang kembali ke proses produksi. Proses produksi tadi, jadi setelah pemeran sudah siap, kemudian di make up, kostumnya pas, kamera sudah dicek, sudah berdiri di tripod untuk rekam. Jangan lupa juga ini apa namanya, istilahnya apa ya, kalau di luar itu hard disk, tapi kalau ini kayak semacam ya tempat untuk menyimpan rekaman itu juga harus dicek sampai kapasitasnya ya terukur berapa giga dan lain sebagainya supaya nanti tidak kehabisan. Jadi check and recheck itu harus dilakukan. Barulah yang namanya mulai proses pengambilan gambar atau shooting. Gitu ya. Nah, pengambilan gambar dan shooting kalau kita lihat itu contoh-contoh perekaman yang biasa kita lihat di TV atau di YouTube itu kan ada. Saya pikir kita bisa aja pakai ilmunya apa namanya ATM, amati, tiru, modifikasi dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Habis perekaman dilihat dulu rekamannya kayak apa, pas apa belum. Kalau belum ya diulang lagi dan seterusnya.
Itulah sebuah proses yang sebenarnya baru tahap kedua sebelum tahap akhir tayang tentunya ya. Nah, sekarang masuk ke proses editing. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dengan berkembangnya software, berkembangnya apalagi ya, berkembangnya perangkat, peralatan dan lain sebagainya, ini sebenarnya yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Bapak Ibu bisa membayangkan ada beberapa film yang terjadi sekarang itu adalah gabungan antara real objek yang ada dengan objek yang dibuat, termasuk sebenarnya objek manusia. Lihat juga film-film yang top track dan lain sebagainya atau apalagi ya, banyak hal ya sekarang itu bisa dibuat. Jadi sebenarnya untuk perkembangan yang kayak apapun atau taruhlah untuk memenuhi mimpi-mimpi para pembuat filmmaker itu sebenarnya kalau sekarang itu serba memungkinkan. Itu tadi alat ada, aplikasi ada, gitu ya. Tinggal sebenarnya kita mau belajar apa tidak. Nah, kalau kita mau belajar dengan baik, tekun dan sering mengikuti pelatihan-pelatihan kayak gini, ya insya Allah itu akan memudahkan. Itu baru dari sisi gambar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi edit gambar, edit. Baru berikutnya tentunya setelah gambar ketemu kan ada edit suaranya seperti apa. Karena suara ini juga banyak menentukan. Bahkan kan tidak menutup kemungkinan toh. Suara-suara itu banyak diisi suara-suara tambahan untuk membuat suasana yang lebih bagus, lebih menarik, sehingga kalau kita lihat di tayangannya nanti ya tentunya lebih punya daya tarik, lebih punya nilai. Nah, inilah sebenarnya peran manusia di situ yang kadang kita harus akui, kita harus lebih memang. Termasuk sebenarnya edit-edit yang lain, ada edit pencahayaan, edit efek video dan lain sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, secara garis besar besok pasti akan banyak didiskusikan atau syukur-syukur dipraktekkan ya besok ya. Nah, dan ini bisa aja sekali lagi masing-masing pemberi materi beda-beda, tapi prinsip-prinsip itu saya pikir sama. Saya pikir sama. Ya, kelebihannya soal teknologi yang dimiliki kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini saya pikir di paparan akhir saya, yaitu bagaimana menyiasati pada situasi pandemi COVID seperti yang terjadi saat ini. Ini saya pikir, saya bilang tadi, satu sisi pandemi COVID ini adalah musibah. Sisi lain ternyata banyak lahir sesuatu yang baru, termasuk Zoom ini sebenarnya lahir di era ini kan, di era COVID seperti ini. Dan termasuk sebenarnya aplikasi atau apapun yang terkait dengan teknologi yang banyak lahirnya. Saya menyadari proses berkarya seni terganggu, utamanya teman-teman yang akan melakukan perekaman di lapangan, gitu ya, ambil shooting di lapangan. Nah, itu tadi tentunya tidak ada cara lain kalau menurut saya ya harus kita tempuh. Kemudian persoalan lain, kalau dulu bisa nonton di gedung bioskop, sekarang kan sudah nggak boleh gitu kan ya. Sampai kapan ini juga kita nggak tahu perubahan-perubahan itu. Nah, itu yang pada satu sisi saya bilang musibah ini bagi pemilik bioskop 21 itu musibah. Tapi sisi lain saya pikir dia juga punya cara. Sama ketika saya kemarin Bapak Ibu sekalian, ketika didatangi dari perusahaan Yamaha yang dulu melakukan perekaman atau ada produksi kaset seluloid, sekarang sudah nggak ada. Apa yang ia jual? Dia minta bisa nggak hak cipta yang pernah dia apa istilahnya dia lakukan di Indonesia bisa diterapkan atau diregulasikan yang ada di sini.
Jadi Bapak Ibu semua dari persoalan-persoalan yang menyangkut COVID atau situasi pandemi seperti ini, tidak ada cara lain ya kecuali kita itu ya memang harus mau inovasi, artinya boleh meniru tapi harus kita kembangkan. Atau kita memang harus kreativitas yang saya bilang tadi. Jadi membuat animasi-animasi manusia, kan sekarang bisa atau bentuk manusia yang sempurna dibuat animasinya dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan dan aplikasinya ada. Kemungkinan itu saya bilang memungkinkan dan ada. Adaptasi pasti. Kalau kita nggak mau adaptasi dengan teknologi, coba Bapak Ibu mau bertahan di seluloid, udah pasti kesusahan. Atas nama mau di museum kan misalnya seperti itu. Kan nggak mungkin itu kan. Jadi adaptasi memang harus kita lakukan. Kalau dulu misalnya untuk penayangan selalu ditayangkan di media-media mainstream, ya sekarang udah banyak medsos, mulai dari Instagram atau di YouTube dan lain sebagainya. Itu adalah salah sebagian. Nah, ini yang menurut saya teman-teman juga harus mempelajari regulasi-regulasi yang berlaku. Kalau kita mau masukkan ke YouTube, persyaratannya seperti apa, aturan mainnya seperti apa. Kalau hanya sekedar tidak punya nilai komersil, itu aturannya seperti apa. Tapi kalau sudah menyangkut nanti komersil, juga pasti akan beda. Dan supaya Bapak Ibu tetap maju, berkembang, apalagi ya, ya antara bertahan dan berkembang atau akan menjadi filmmaker yang hebat pada akhirnya nanti. Tidak ada lain yaitu membangun komunikasi. Harus mau berguru kepada Mas Slamet Raharjo, harus mau berguru kepada Christine Hakim untuk bidang acting, harus mau berguru kepada editor-editor apa namanya film dan lain sebagainya. Itu mau tidak mau. Jadi komunikasi harus kita bangun terus. Dan kuncinya satu Bapak Indonesia, bahwasanya kita harus kompak sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia itu harus kompak. Kita ketinggalan itu karena kita tidak kompak. Dan semangat itu yang harus kita bangun bersama-sama. Kita punya kekayaan yang telah ditinggalkan warisan oleh para leluhur, ya harus mari kita garap bareng-bareng di lokal Kaltim sendiri. Jadi tolong ya para peserta ini juga harus kompak, harus saling apa nama, harus saling berbagi. Meskipun kalau sudah mendirikan perusahaan pasti ada hal-hal etik yang mungkin tidak bisa dilalui. Saya pikir hal-hal seperti itu wajar-wajar aja. Hanya pesan saya sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, tolong terus semangat, jangan malas belajar gitu ya, apalagi sebagai generasi muda. Kita harus mempunyai sikap profesional. Jadi ilmu pengetahuan harus kita pelajari terus, gitu ya. Keterampilan harus kita latih terus. Untuk keberhasilan dari semua itu harus dituntut juga attitude yang bagus. Jadi harus menghargai etika, hukum-hukum formal kalau sudah nanti masuk ke wilayah industri, atau hal-hal yang paling kecil termasuk ketika kita mau merekamkan di tempat tersebut harus izin dan lain sebagainya. Itu saya pikir kerja-kerja profesional yang harus kita lihat. Termasuk nanti sekali lagi kalau sudah sampai pada tataran yang sifatnya sampai ke hasil duit ya, ini atau profesional industri kalau menurut saya. Itu Bapak Ibu sekalian harus benar-benar latih. Dan ini saya pikir mungkin buat Taman Budaya ini kan sifatnya mungkin baru umum. Kalau memungkinkan nanti sebenarnya kalau di Senayan itu ada teman-teman di apa namanya Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru. Ini juga bisa diajak diskusi. Ini sebenarnya kekurangan teman-teman di Kalimantan Timur itu apa toh? Kameramen. Bisa nggak dibantu mendatangkan pelatihan kameramen dan lain sebagainya. Itu kemungkinan itu bisa. Jadi kuncinya sekali lagi komunikasi antar kita, antar rakyat Indonesia, supaya kita benar maju menjadi bangsa yang tangguh di tataran dunia. Saya pikir itu paparan saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas. Ayo kita diskusi bareng-bareng, mikirkan apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita, oleh para pendahulu kita, supaya bisa kita kelola ya untuk hidup kita, untuk maju bangsa Indonesia, untuk maju Kalimantan Timur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cukup ya, Mbak? Atas Mbak materi Amalia. yang barusan Bapak sampaikan, Baik, selanjutnya masih ada waktu, mungkin kami beri kesempatan untuk peserta bertanya. silakan. Oke. Ini saya keluarin paparan saya ya. Stop Iya, ya. oke. Silakan. Oke, siap. Eh, Monggo silakan. adik-adik peserta yang ada di sini maupun yang ada di tempat masing-masing, demikian tadi materi yang sudah disampaikan. Eh, Bagaimana membuka pikiran kita kembali bahwa begitu banyaknya sumber-sumber inspirasi untuk pembuatan film pendek yang bisa adik-adik lakukan. Mungkin sampai di rumah nanti muncul idenya lah, dan itu perlu dilakukan. Oke, baik. Untuk sesi pertama kami buka pertanyaan, beri kesempatan untuk 2 orang. Yang ada yang berada di tempat masing-masing juga, mungkin kalau masih ada waktu nanti juga kita akan beri kesempatan. Jadi mohon disiapkan saja pertanyaannya. Oke, baik. Yang ada di sini dulu. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, 2 orang dulu ya. Tanyakan saja bagaimana mungkin tentang barangkali nanti di sana ada kebijakan yang bisa ada ikuti sebagai kelanjutan Calon apa filmmaker. yang sudah ada perbuat ya. Ya, monggo Oke, silakan. 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 Ada yang mau bertanya? Di chat itu ada kelihatannya, Mbak. Oke, coba yang ada di Yang ada di chat itu saya lihat sebentar. Pak Rohman Hidayat ya. Oh, Pak Roman, Monggo mau tanya langsung apa? atau tanyakan langsung, Pak Roman, silakan. Sebutkan Ya, asal, tempat, Dari nama Pasar lengkap. ya. Oke, ya, silakan. ya, halo. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu dan juga Bapak atas kesempatannya. Jadi Bapak, berdasarkan apa yang sudah tadi Bapak bahas, saya tertarik dengan proses produksi ya Pak, dan ini berkaitan dengan izin lokasi seperti itu Pak. Dan berbicara soal izin lokasi, sebelumnya saya Roman Hidayat ya Pak dari Kabupaten Pasir. Dan ini Pak, saya lanjutkan. Ya Pak, dekat ya, karena kalau ibu kota di Penajam Pasir Utara. Okay. Nah, jadi berbicara soal izin lokasi Bapak dalam sebuah produksi film, kita ini kan ingin mengambil sebuah cerita dan lokasi dari suatu daerah di pedalaman misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita untuk dapat menghindari penolakan-penolakan dari warga setempat atau dari masyarakat tersebut jika kita ini merupakan orang yang baru datang ke daerah tersebut atau masih dianggap sebagai orang asing seperti itu Pak. Ibaratnya itu bukan suatu tempat yang awam bagi kita, sehingga ibaratnya terlebih bagaimana juga cara yang baik untuk meyakinkan masyarakat bahwa tujuan kita adalah untuk mengangkat kebudayaan atau tradisi mereka ke dalam sebuah film pendek. Itu kan dilakukan juga demi kelancaran produksi gitu Pak ya. Itu Pak, terima kasih. Siap. Mau jawab langsung atau masih ada lagi Mbak Amalia? Halo Mbak Amalia, Mbak moderator. Saya jawab langsung aja ya. Ya, silakan Pak, dijawab langsung saja sambil menunggu mungkin masih ada pertanyaan berikutnya. Kalau boleh tahu Pak Rohman, bisa dibuka mic-nya. Pak Rohman umurnya berapa ya? Saya 22 tahun Pak. Masih muda. Masih kuliah? Iya Pak, masih kuliah. Di apa, ambil apa? Kebetulan saya berkuliah jurusan pendidikan bahasa Inggris, Pak. Oke. Ya. Ya, nggak apa-apa ya. Ini, ya maaf, saya komentari kuliahnya dulu. Makanya Pak Menteri buka kampus Merdeka itu salah satunya itu Mas, sebenarnya Mas.
Jadi kuliahnya bahasa Inggris, tapi senangnya malahan ya membuat film ini kan, jadi nggak pas itu kan. Jadi maksudnya seperti itu salah satunya. Oke, kalau terkait izin lokasi, saya pikir ya sebenarnya yang tahu persis ya orang-orang yang ada di situ. Tapi prinsip-prinsip normal ya tentunya ada pendekatan dulu. Itu ya kalau yang pernah saya lakukan ya pendekatan kepada di lokasi dulu, jangan izin dulu. Jadi waktu riset itu kan mungkin sudah ketemu ya lokasi yang akan dijadikan tempat untuk perekaman gitu ya. Nah saat itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk ngobrol-ngobrol banyak. Mulai dengan cara-cara kalau saya misalnya kalau kebingungan jalan atau kebingungan apa biasanya mampir di warung ya kita keluar duit beli kopi beli teh gitu kan terus ngobrol-ngobrol tanya kayak gitu dan nanti kan terus ada komunikasi yang tadinya tertutup dari menjadi terbuka gitu kan ya. Nah, sampai nanti terus dikembangkan kalau misalnya sudah pemilik warungnya ketika riset ini misalnya ya pemilik warung siapa itu sudah membuka diri. Kalau saya misalnya pengen tahu, misalnya ini kebetulan apa ya? Ini satu contoh misalnya ngambil judul filmnya itu tentang masakan gitu ya. Misalnya satu contoh ya kuliner khas Kalimantan Timur atau kuliner khas suku Dayak misalnya seperti itu ya misalnya ya di pedalaman gitu ya. Pokoknya apa yang paling mungkin. Atau kalau biasa kami, mohon maaf ini, kami masuk ke pedalaman, itu modalnya cuma 2, Mas. Apa, Mas, coba yang Anda biasa lakukan untuk pendekatan? Yaitu kopi sama rokok. Benar nggak, Mas? Iya, Pak. Ya Iya, kan? Pak. Karena kan Jadi itu itu hal simpel yang bisa kita berikan gitu, Pak ya. itu salah satu cara. Biasanya kalau ke pedalaman itu kalau sudah kita misalnya bagi kopi atau bagi rokok itu kelihatannya mulai membuka diri. Nah dari situ sampean masuk cerita. Pak ini kok sepertinya ini kan di cerita itu nanti kan sampean gali semua toh karena di situ pasti ada hal yang boleh dibuka untuk umum, ada juga hal yang tidak boleh dibuka untuk umum. Ini biasanya menyangkut etik wilayah ya. Jadi ada larangan, ada apa, itu harus diketahui dulu dan jangan memaksa. Kalau misalnya itu dilarang ya jangan gitu. Nah, ambillah yang mungkin. Ambillah yang mungkin termasuk ini loh Mas nanti termasuk kalau memang harus izin, maksudnya izin tayang. Ini satu contoh kasus ini. Kalau saya ke suku apa ya, Asmat di Dani Papua ya. Itu kalau kita kita pegang kamera motret ketemu orang-orang di situ kan biasanya ada yang telanjang dada ada yang pakai tas ditaruh di kepala itu diikutkan di kepala itu apa namanya itu langsung dia minta duit Mas langsung dia minta duit kayak gitu nah itu kan pasti juga akan dijumpai persoalan dalam bentuk lain ya di tempat-tempat lain. Nah itu digali terus sampai mana yang boleh, mana yang enggak, sampai pada akhirnya nanti begitu rekaman benar itu ya mungkin sudah ada penjajakan lagi ngobrol-ngobrol gitu. Bapak saya mau izin untuk ngambil gambar ini. Ya insya Allah kalau itu tadi di sikapan profesional itu yang namanya attitude tadi Mas, ya. Jadi attitude kita itu juga diuji di situ. Lah kalau syukur-syukur bisa memanfaatkan orang yang punya pengaruh di situ. Orang yang bisa punya pengaruh di situ, misalnya pemimpin sukunya atau mungkin mengajak pejabat yang mewilayahi daerah itu. Nah itu saya pikir kemudahan insya Allah akan didapatkan. Cuma sekali lagi Anda juga harus sampaikan ke tim ya teman-teman ini masuk wilayah daerah seperti ini tidak boleh melakukan ini misalnya seperti itu harus juga dikasih tahu larangan pantangan dan lain sebagainya itu karena istilahnya satu kru itu sudah dapat izin ada satu orang yang salah ngomong salah berbuat gugur semua itu Mas
Padahal susah-susah membawa kamera, membawa tripod ke daerah pedalaman, tiba-tiba gagal semua. Jadi saya pikir itu trik-triknya. Mudah-mudahan ya pasti nanti akan berkembang atau ada pengalaman lain ketika Anda beneran melakukan ini di lapangan. Kalau pertanyaan yang kedua tadi apa ya, Mas ya? Masih di mute. Yang kedua itu tadi sih Pak, cara meyakinkan masyarakat bahwa memang tujuan kita adalah untuk mengangkat kebudayaan atau juga tradisi masyarakat ke dalam sebuah gerakan film pendek. Ya itu tadi. Jadi kalau kasarannya ini satu contoh sharing aja ya Mas ya. Saya dulu ketika mau perekaman di Trunyan, saya membawa orang yang berbaju dinas, pegawai dinas kebudayaan yang ada di kabupaten situ Mas. Bukan juga susah itu di Trunyan. Dengar kan nama Trunyan di Bali yang pemakaman manusia cuma ditaruh di atas tanah itu loh. Nah, itu juga saya membawa seperti itu. Itu satu contoh. Contoh lain yang saya sebutkan tadi. Jadi Anda ketika membawa kopi, membawa rokok tadi pada saat riset itu menemukan orang yang punya pengaruh di situ. Jadi istilahnya harus ada orang kedua. Kalau di bahasa kami itu ya apa ya, orang mukul tapi pinjam tangan orang gitu loh. Kita ingin dapatkan sesuatu tapi kita harus menggunakan orang lain gitu. Kurang lebih seperti itu ya Mas. Kebayang ya, yang saya bayangkan ya trik-trik itu ya. Dan insya Allah kalau kita itu pertama sebenarnya ya kalau saya dimulai dari niat. Kalau niat kita tulus kemudian bisa meyakinkan di saat riset itu ya insya Allah kemudian akan didapat. Makasih. Monggo yang berikutnya. Oke, cukup. Mas Roman cukup? Oke. Cukup, terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Sukses ya, sehat selalu. Iya. Untuk selanjutnya kami sampaikan untuk Bapak Pustanto bahwa di sini tengah-tengah kami ada hadir Bapak Kepala Taman Budaya Pak Ismet Rijal. Pak Ismet. Iya. Apa kabar? Ingin menyapa? Ya, monggo silakan. Terima kasih Pak Pus, waktunya sudah bisa memberikan pencerahan lah di Taman Budaya Kaltim. Untuk selanjutnya nanti kita kontak lagi Pak Pus, kita tentang hal-hal selanjutnya lagi. Perfilman mungkin akan dilanjut lagi tahun depannya seperti apa, apakah lomba atau apa. Yang penting pencerahannya hari ini saya ucapkan terima kasih sekali Pak Pus atas waktunya. Siap. Sama-sama Pak Ismet. Sehat selalu ya. Ya, salam sehat Pak. Ya, siap. Oke, selanjutnya kalau masih ada ingin bertanya, masih ada waktu. Yang di rumah masing-masing mungkin ada yang mau bertanya? Silakan, monggo. Oke, mungkin cukup ya Pak ya. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Dengan membahas film pendek, mungkin dengan materi yang berbeda. Dan pada materi hari ini kita dapat merangkum bahwa kekayaan budaya seni sumber inspirasi buat pembuatan film pendek, dan itu merupakan tantangan kita semua dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi lewat apa saja ya.